Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kamu bilang ini. Selamat datang di Alumni Bicara Podcast IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu dua. Luar biasa memang. Bercahaya langsung studio gara-gara kedatangan ini mereka berdua. Mungkin bisa diperkenalkan dulu deh dari yang paling muda dulu. Yang paling berarti ini dong. Ini dia yang atau saya? Salah dong. Silakan. Duluan Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Lulu Marjania. Saat ini saya berusia 20 tahun. Saya terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu Politeknik Makassar, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sekarang saya berkuliah jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil, wah luar biasa. Dengan para seperti ini masuk teknik sipil ya luar biasa memang. Baru teknik sipil sekarang sudah banyak ini yang menawan berarti. Oke, selanjutnya mungkin dari sebelah sini. Oke, saya Andi Devi Aisyah, bisa dipanggil Devi. Sekarang umur saya 21 tahun dan kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang jurusan akuntansi. Ini soal itu aja. Akuntansi ya? Iya, akuntansi. Kenapa kayak acara Take Me Out? Pakai usia. Saya Rajul Rasid, usia 18 tahun. Wah, 18 Masih tahun. baru tamat SMA. Oke, baiklah. Jadi hari ini memang kita mengundang kalian berdua untuk menceritakan bahwa alumni Politeknik itu bisa juga punya prestasi di luar. Di samping akademiknya lancar ya harus punya prestasi di bidang-bidang yang lain. Seperti mungkin hari ini kan kita undang karena ada pengalaman di bidang permodelan, juga MC yang luar biasa ini. Seharusnya dia yang host di sini sebenarnya. Saya merasa insecure sebenarnya ada di sini. Oke, mungkin bisa dari Devi dulu. Jelaskan apa sekarang kesibukannya selain sebagai seorang mahasiswi. Oke, kalau untuk saat ini kesibukan saya adalah sebagai Master of Ceremony di berbagai acara. Mungkin ada wedding, ada juga event-event, misalnya ada gathering family, terus ada apa lagi ya, rapat, raker dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu-gitu sih, event-event non formal dan juga wedding kayak gitu. Luar biasa. Jadi jam terbangnya sudah panjang ini ya, sudah banyak jam terbangnya saya lihat. Amin ya Allah, amin. Kemampuan amin, menguasai ya menguasai pembahasan sudah luar biasa memang ini. Amin ya Allah. Kita tukaran sekarang? Jangan. Oke, silakan Lulu. Kalau saya kesibukan sehari-hari selain berkuliah, saya aktif photoshoot. Asik. Selain itu Kelihatan yang di Instagramnya ini. kadang juga menjadi MC, cuman tidak setinggi jam terbang Kak Devi. Luar biasa. Tinggi sekali jam terbangnya. Jauh sekali. Kadang juga jadi model foto katalog. Sama model runway. Kalau ada tren hijab atau apa, kadang saya panggil. Endorse ya? Belum. Oh, belum. Endorse lo itu. Endorse baju yang tren hijab. Jadi pemirsa yang memang mau di-endorse kan silakan hubungi dulu Marjania, dan ada yang mau butuh MC silakan sama Devi. Baiklah, jadi kesibukan sekarang memang di luar akademik sebenarnya itu ya. Di luar akademik. Jadi bagaimana sebenarnya bisa survive atau bagaimana caranya bisa menemukan passion seperti itu? Itu jadi passion kan seharusnya kan? Betul. Jadi memang jadi hobi tersendiri, jadi hal yang menarik sendiri buat diri kita sendiri, buat diri masing-masing. Mungkin dari Lulu sendiri, kenapa bisa kemudian terjun ke dunia fashion, jadinya berarti ke dunia modeling? Bisa mungkin jelaskan? Saya mendalami dunia model sejak kecil, sejak umur 10 tahun. Namun sempat vakum pada saat usia 17 karena sibuk sekolah. Asik, luar biasa kesibukannya. Tapi Kesibukan ya. Khawatir saya nih. Tapi setelah itu saya berpikir kalau saya stuck di situ, saya tidak akan berkembang. Jadi saya coba kembali dalami, jalani terus karena itu adalah sesuatu yang saya suka. Terus akhirnya sampai ada di titik ini dan saya berpikir kenapa tidak, hobi yang dibayar kan juga menyenangkan. Mantap, Aduh, luar biasa. mantap banget ya. Luar biasa. Jadi apa prestasinya sampai sekarang? Kira-kira apa yang sudah ada pencapaiannya? 2 tahun terakhir ini, tahun 2019 yang lalu saya menjadi juara di Azura Model Makassar. Azura Model. Iya. Biasa. Yang dimana Azura itu se-Indonesia. Azura. Terus Tingkat nasional berarti ya? iya.
Terus tahun ini alhamdulillah saya runner up 1 Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2020. Duta Dan kampus ternyata ini kita Insya undang Allah, ini. Luar tahun biasa depan sekali. saya mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional. Oh, Oke, luar biasa berarti sekali. sudah jelas nanti toh kalau ada voting silakan dipilih. Oke, Ibu, Ibu, adik mau atau kakakmu? Aduh, Kan tua lebih muda sekali. Kak kelihatan 18 tahun. Udah. Kakak. Devi, Devi aja. Devi, Iya. di dunia Master of Ceremony kan kayaknya sudah pernah masuk dunia model juga ceritanya. Cuman sekarang lagi fokus di MC berarti. Apa prestasinya sampai saat ini? Untuk dunia modeling. Mm-mm. Untuk dunia modeling itu aduh susah sekali nih. Terlalu banyak berarti. Lumayan sih Catatan. sebenarnya. Enggak, kalau itu 2015 saya jadi best catwalk di Duta Keker 2015 terus Keker 2015. iya Keker tahu kan Keker tahu dong. Zaman-zaman saya Iya, itu Keker. betul. Kita buka Fajar untuk buka Keker. Weh, betul sekali. Beli korannya untuk lihat Kekernya. Itu suatu kebanggaan tersendiri dong ya kita Saya juga sudah pernah masuk di Keker. Waduh. Tapi di sudut-sudut kanan. Nah, sedangkan kan masuk tuh. yang chit-chat ya. Nah, yang banyak orang foto saya paling Iya. ujung. Oke, di Duta Oke, Keker apa? terus sudah Duta Keker, terus top 5 untuk Icon Muslimah Mall GTC Makassar, terus juga apa ya, juara 1 banyak sih lupa saja apa saja. Oh, ini deh. Yang baru-baru aja 2019 itu saya jadi juara 1 di Top Model Sulawesi Selatan Juara Indonesia Top Model biasa. Sulawesi Selatan, kemudian mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional dan mendapatkan best costume di Top Model Indonesia Top Model 2019. Mantap. Memang Politeknik sudah punya banyak memang jiwa-jiwa ya, generasi-generasi baru yang luar biasa. Luar biasa memang Ini adalah coachku Kak. Oh, coach. Oh, ternyata coachnya Lomba. juga. Luar Dia biasa. selalu stay di balik layar. Mantap. Nanti kalau saya juga lomba modelingnya Iya, silakan. boleh. Jadi cover boy. Waduh. Nggak banget. Oke. Di dunia MC apa? Kalau dunia MC Apa-apa ini saja yang prestasi pernah kita apa? bawa ya. Artinya sampai saat ini yang paling wah, artinya paling euforianya paling heboh, artinya yang buat merasa wah saya butuh persiapan yang matang di kegiatan ini untuk membawakan acara di sini, apa kira-kira? Sebenarnya kalau dibilang perlu persiapan yang matang, semua acara itu saya harus mempunyai persiapan yang matang karena banget ya. yang namanya kepercayaan klien Ya. kita harus penuhi dengan baik. Gimana kalau misalnya ada kesalahan, kita harus bisa minimalisir kesalahan itu. Jadi memang kalau sebelum hari H untuk MC pasti harus ada yang namanya kayak gladi dulu. Maksudnya gladi dalam artian saya ngomong sama diri saya sendiri, oh ini gimana, baca ininya, baca rundownnya gimana. Terus apa-apa yang perlu saya persiapkan untuk besok, misalnya saya harus bawa kayak key card gitu. Terus saya harus datang jam berapa, alamatnya di mana, pokoknya harus semua selesai H-1. Jadi memang kalau dibilang yang mana yang paling perlu persiapan matang, semuanya. Luar biasa. Profesional memang dia. Amin ya Allah, amin. Berarti nanti kalau ada kegiatannya alumni bicara kegiatannya IKPNUP ya sudah jelas siapa MC-nya. Oke, Ya, amin, tunggu undangan boleh. berarti. Saya juga sekalian promosi deh di sini. Oke, Siapa siap. tahu kalau misalnya ada teman-teman yang mau nikah nih, butuh MC atau ada event-event di kantor, boleh langsung hubungin saya. Nomor saya di 2 sini kok. Oh. Bercanda. Atau Instagram boleh, mungkin bisa. Oke, Instagramnya saya @devaISYH. Namanya Andi Devi Aisyah Ansar. Itu aja, cari aja di Instagram. Lulu, siapa tahu sekalian. Instagram saya Lulu Marjania. Hanya 2. Hanya Hanya dua. Oh. Lanjut. Jadi memang dia untuk membawakan acara itu butuh persiapan matang dimanapun itu ya. Betul, supaya kita sekali. tidak mengecewakan klien. Betul. Luar biasa memang. Saya langsung belajar banyak kemudian ini ngobrol dengan Devi ini. Oke, Lulu. Angkatan berapa sekarang? Angkatan 2018. Oh, masih muda. Berarti semester 5 ya? Iya. Oke. Bagaimana sih cara mengatur waktu? Artinya kan passion juga kita harus memperhatikan akademik ya di luar. Kita menjalankan job-job yang ya jadi hal yang kita sukai. Kita juga harus
di dunia nyata kan kita harus menyelesaikan akademik juga. Bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan antara akademik dengan kegiatan-kegiatannya itu? Sejujurnya Kak, di sini saya mungkin belum terlalu jago dalam manage waktu, tapi saya menempatkan skala prioritas. Tujuan saya kan memang pendidikan. Yeah. Nah, jadi suatu waktu jika saya mendapatkan kegiatan yang bertepatan dengan kuliah saya, ya saya pentingkan kuliah dulu. Saya pentingkan akademik dulu. Akademik dulu berarti iya. ya? Nanti baru kalau ada waktu luang saya iakan. Namun jika tiba-tiba bertabrakan, saya harus menerima konsekuensinya dari pihak yang telah saya iakan. Namun saya tetap lanjut ke pendidikan dulu seperti itu. Artinya saat bertabrakan pun prioritasnya tetap akademik berarti jadinya. Luar biasa. Bagaimana dengan Devi ini? Sama atau punya pandangan lain? Kalau saya memang saya punya hari-hari tertentu untuk menerima tawaran dari klien. Kenapa? Karena saya ini kan sudah semester 7. Oh, semester 7. Saya lupa tanya angkatannya tadi. Aduh. Kelihatan muda sekali, saya kira maba. Cocok nih. Ya, saya kan semester 7. Jadi memang lagi banyak-banyaknya juga, mungkin di jurusanku lagi banyak-banyaknya mata kuliah. Jadi kalau di jadwalku untuk semester ini dia itu Senin, Selasa, Rabu itu fullnya dari jam 7:30 sampai 17:40. Jadi memang tidak ada free time di situ. Jadi saya bisa ambil dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi untuk hari Kamis itu ada satu mata kuliah, tapi di situ saya lakukan adalah kerjain tugas-tugas yang udah dikasih dari Senin sampai Kamis gitu. Luar biasa. Berarti memang waktunya memang dipagari di hari Kamis itu. Betul. Akhirnya Jumat, Sabtu, Ahad nanti ya diatur untuk apakah ada job. Iya. Dan memang sering-sering jobnya memang kan di weekend. Iya, betul sekali. Luar biasa. D4 ya berarti. D4. Berarti karena semester 7. Terus pernah tidak merasa bahwa dalam saat menjalankan dua kegiatan ini, dalam menjalankan dua prioritas ini, pernah mungkin berada dalam situasi yang paling saya tidak bisa ini, saya tidak mampu. Pernah tidak? Pernah kayak berada di titik paling rendah asik, yang kayak drop sekali? Pernah? Kalau itu alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah merasakan yang itu, karena memang yang pertama saya orangnya suka belajar, enjoy sama semuanya mata kuliah yang saat ini saya ambil, dan saya juga enjoy dengan kegiatan-kegiatan saya di luar. Jadi memang ada keseimbangan antara akademik sama non akademik. Jadi kalau misalnya memang kita hatinya lebih ke non akademik, pasti akademiknya yang kita ngomong kayak nggak usah deh, aduh malas banget nih kuliah, malas banget ya ini, kayak gitu pasti. Jadi memang kalau saya pribadi adalah orang yang suka dua-duanya, suka akademik, suka juga non akademik gitu. Jadi harus bisa menyeimbangkan gitulah. Jadi sebisa mungkin memang diimbangkan berarti. Betul. Dan sampai saat ini alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Bagaimana Lulu? Saya harus belajar banyak dari tadi. Betul. Saya juga ini mau belajar sebentar ini. Bagaimana? Kalau saya sih tidak juga, karena saya di dunia hobi saya juga saya dapat support system baik dari keluarga. Terus dari akademik juga saya punya teman-teman yang asyik. Saya cintai lingkungan saya. Jadi ketika saya lebih condong ke satu, seumpamanya saya lebih condong ke non akademik, saya merasa kehilangan yang penting. Satunya. Iya. Jadi berusaha, tapi sekarang juga saya masih berusaha menyeimbangkan, Kak. Ya. Luar biasa. Berarti sampai saat ini kalian berdua ini sudah memang mampu untuk mengatur skala prioritas, terus membagi waktunya dengan sebaik-baik mungkin sampai tidak ada satu hal yang harus kita hilangkan. Tapi kalau pahit-pahitnya ya, saya mau bertanya ini. Kira-kira kalau disuruh memilih, anggaplah besok ini kira-kira, mau pilih jalur akademik atau ada kalau kita harus melepaskan salah satunya, kan hidup itu ada pilihan ya, harus kita siap untuk melepaskan salah satunya. Saya tanya mungkin dulu bagaimana? Kalau kita suruh untuk memilih, pahit-pahitnya ini, kita suruh memilih antara akademik, harus melepas akademik atau harus melepaskan modeling itu. Tidak ada pilihan kedua ya yang sama ya. Kalau akademik itu, saya memilih akademik. Karena akademik menurut saya jangka panjang. Yang sekarang memang mungkin saya masih dipanggil untuk menerima job atau kegiatan atau apapun itu. Besok lusa saingan kan Kak di mana-mana. Jadi seumpamanya ada yang fisiknya lebih menarik atau otaknya lebih mampu, saya pasti kalah.
Pasti Jadi- kalah kalau Iya. Jadi juga pesimis yang sangat optimis. Pesimis yang sangat optimis. jadi kalau saya tidak kembangkan, kalau saya tidak mendalami akademik saya Ya. tidak lanjutkan akademik saya, ya secara tidak langsung saya sendiri yang memudahkan diri saya. Luar biasa. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagaimana? Devi? Kira-kira disuruh pilih yang mana? Pilih antara MC sama akademik. Nah, Tentu ya, pasti kita pilihnya akademik lah. Akademik. Tidak mungkin kalau misalnya sekarang saya juga kan sudah semester 7. Aduh, sangat disayangkan kalau misalnya saya lebih milih MC yang mungkin bisa dibilang cuma semu gitu. Karena kan kalau misalnya kita akademik, tujuan kita nantinya kan untuk mencari kerja. ya. Nah, otomatis kalau misalnya pengen dapat kerja yang juga bagus, harus ada ijazah, paling enggak lah ada ijazah yang perkuliahan, Perguruan tinggi ya? perguruan tinggi gitu. Jadi harusnya sih pasti kita memilih yang namanya akademik. Tapi kan MC itu juga merupakan pekerjaan ya. Bisa Betul. didalami. Betul. Bahkan ada orang yang bisa MC terus akhirnya kayak Raffi Ahmad mungkin. Betul. Siapa tahu. Betul, cuma kalau saya sebenarnya dari keluarga yang educated oriented. Jadi orientasinya lebih ke edukasi. Ibu orang yang mengedepankan edukasi. Jadi selalu ditekankan dari saya zaman-zamannya suka ngedance, zaman-zamannya Wah, suka ternyata akhirnya terbuka ini ternyata anak zaman- dance dulu Aduh, ternyata. banyak lah pokoknya kayak zaman. Bisa diceritakan waktu Ini jadi nanti dancer? dulu, Oh, nanti dulu. belum Silakan, silakan, selesai. silakan. Iya, jadi ibu itu kan dia educated oriented. Iya, Jadi kalau misalnya selalu ditekankan dari dulu sampai Iya. sekarang, Dev kamu harus utamakan yang namanya akademik. Kalau kamu kan kamu harus memang kamu bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kamu. Cuma kamu harus lebih mengedepankan akademik karena next time kalau misalnya yang ditanya kalau kamu kerja kamu dari jurusan apa, kamu dari kampus mana, bukan iya sih ditanya juga passion kamu di mana, tapi itu kan yang mungkin dari sisi lain gitu, sisi lainnya beda lagi gitu. Jadi memang lebih ke edukasi. Edukasi. Artinya memang kemudian passion kita akan kembali kemudian pada saat kita sudah menuntaskan akademik. Iya. Sudah tidak ada lagi persoalan di akademik. Memang kader-kader Politeknik Negeri Ujung Pandang memang ini luar Betul. biasa. Itulah sebabnya kita harus mengembangkan passionnya kita, mengembangkan bakat minatnya kita supaya misalnya akademiknya kita bagus, next time kita bisa kembangkan lagi gitu. Jadi akademik yang utama, kemudian hobi nanti Ngikut. meskipun ya ngikut Iya. di belakang itu bonus berarti. Betul. Betul sekali. Apalagi memang kalau kita budaya orang Indonesia ya pasti memang berpikir apa sih anunya lulusan dari mana, Iya, betul. terus apa backgroundnya. Memang akan seperti itu. Ya menarik. Terus kira-kira apa sih yang membuat sampai saat ini bisa survive? Artinya saya rasa pasti kalian teman-teman pernah merasakan drop ya, mungkin dalam hal yang lain, mungkin percintaan atau kita bahas juga itu. Wah, kok mengarah ke sini? Nggak usah Kak, Oh, enggak usah. terlalu privasi. Asik. Jadi artinya kenapa kayak bahagia sekali nih? Enggak. Kalau Lulu ya saya tahu lah gimananya Lulu pahit manis cintanya itu saya Nanti tahu. ya via chat saja. Iya, via chat saja. Jadi pada saat mungkin merasakan ya itu tadi titik terdalam mungkin di hal yang lain, mungkin selain pada saat bertuburkan antara passion dengan akademik, kira-kira apa yang buat kita bisa bertahan? Apa sih sebagai seorang perempuan ya? Apa yang membuat teman-teman ini bisa jalanku bukan di sini. Saya masih harus maju lagi. Saya masih harus cari lagi jalannya. Saya masih harus terus bangkit. Atau anggaplah sudah jatuh itu ceritanya. Apa sih yang membuat saya harus kemudian kembali lagi ke jalurnya? Apa kira-kira? Yang paling senior dulu. Oke. Oke, yang paling senior dulu. Oke. Apa ya? Alasan pasti karena orang tua. Orang tua. Kenapa? Karena saya punya tugas untuk membahagiakan mereka. Yeah. Kalau saya jatuh di situ, saya nggak bisa bangkit lagi. Kasihan dong orang tua saya. Hmm. Capek-capek ngebesarin anak yang kayak gini, Kayak capek-capek gini. udah ngurusin anak yang kayak gini, terus saya nggak ada feedback gitu buat mereka. Kan apa ya, seakan-akan kayak nggak tahu terima kasih gitu. Yeah. Paling enggak kita sebagai anak harus tahu gimana caranya balas budi sama orang tua. Jadi kalau misalnya kita jatuh, yang ada di pikiran saya adalah orang tua.
kamu masih harus Support systemnya bahagiakan. berarti ya Iya, orang tua. betul. Kamu harus masih membahagiakan orang tua, kamu harus masih membahagiakan keluarga kamu, dan kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Betul sekali. Luar Karena biasa. manusia nggak ada puasnya kan. Kalau Ya. jatuh terus gitu stuck di situ, ngapain? Mau apa? Gitu. Jadi emang harus untuk memuaskan perasaan itu harus naik terus gitu. Jangan stuck di level itu saja. Luar Kasihan biasa. sama dirimu. Demikianlah tadi dari motivator kita. Aduh. Aduh, Devi Baga- Aisyah. bagaimana dulu? Kira-kira apa sih yang membuat bisa bertahan dari 20 tahun ya tadi ya? 20 tahun kemudian menjalani mungkin akademik dari masa sekolah sampai mungkin punya passion sendiri di dunia modeling atau apapun hal-hal yang menarik buat diri Lulu sendiri di hobinya, apa sih yang membuat bertahan dan apa yang membuat kembali lagi ke jalurnya? Apa ya Kak? Seperti tadi Kak Devi, kan pasti nomor satu itu orang tua. Orang tua. Mungkin tidak usah dijelaskan Iya. bagaimana cara balas budinya. Selain itu, saya juga mau memperlihatkan ke dunia luar. Saya sempat pernah dikatai bilang, kok tuh begitu Ji, kok itu nggak bisa Jiko gitu. Sekarang saya Negatif mau- ya, malas. Sekarang saya mau memperlihatkan kepada orang-orang yang pernah keluarkan stigma Asik. seperti itu, bahwa sabar, semua bunga itu butuh waktu untuk Untuk mekar. mekar. Iya. Jadi biarlah saya pelan-pelan dulu. Setidaknya saya tidak stay di situ. Semua orang punya jalannya masing-masing. Jadi saya juga mau berpesan kepada orang-orang yang selalu memberikan komentar negatif. Hidup itu berputar. Tidak Asik. selamanya kamu di atas. Mantan Asik. menyesal kok. Mantan menyesalku. Kenapa kayak paling panas nih Devi? Karena dia tahu semua Kak. Saya tahu mantannya dia. Oh iya, paham. Oh, tapi luar biasa. Jadi mungkin pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana, apalagi adik-adik yang masih kuliah, atau masih mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman ini yang narasumber kita ini ya masih saat ini di dunia kampus masih berkuliah juga. Jadi tidak usah insecure, tidak usah merasa saya bukan siapa-siapa, tidak usah merasa saya tidak punya apa-apa, tapi tetaplah melangkah. Jadi pada saat kita jatuh, bangkit kembali. Kemudian jatuh kembali, bangkit lagi. Karena selama kita masih bisa bernafas, masih ada waktu untuk orang-orang menemukan mutiara pada diri kita. Luar Asik. biasa. Applause dulu dong buat Kak Rajul. Rajul. Salah ya. Kenapa saya yang jadi host ini ya? Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih telah tadi banyak ilmu yang bisa kita kemudian terima dari pembahasan ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.